Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mencermati dan memahami periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Satu pertanyaan untuk mengawali pembahasan kita yaitu, benarkah negara kita merupakan negara demokrasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan sudut pandang normatif dan empirik. Dalam sudut pandang normatif, demokrasi merupakan suatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Seperti contohnya, kita mengenal ungkapan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara. Lalu, apa secara normatif negara kita sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi? Mari kita melihat pembuktiannya sebagai berikut. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen berbunyi, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Kemudian pada ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Lalu dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Lalu ayat 2 berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga dari keempat konstitusi tersebut dapat kita simpulkan dengan jelas bahwa secara normatif Indonesia adalah negara demokrasi. Namun persoalannya adalah apakah konstitusi tersebut melahirkan sistem yang demokratis? Untuk melihat hal tersebut, maka kita perlu mengetahui indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar berikut ini. Yang pertama adalah akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Dan tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan maupun kata-kata, serta yang tidak kalah penting adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan yang akan dijalani. Pertanggungjawaban itu tidak hanya menyangkut diri sendiri, namun juga menyangkut keluarga yang arti luas, yaitu perilaku anak dan istrinya, juga sanak keluarganya, terutama yang berkaitan dengan jabatannya. Kedua adalah rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Yang ketiga adalah rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Maksudnya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Yang keempat adalah pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara sudah dewasa, mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya.
tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihan seperti kampanye dan menyaksikan penghitungan suara. Dan yang kelima adalah pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas. Jadi kelima indikator yang telah kita simak tadi merupakan elemen umum dari demokrasi yang menjadi ukuran dari sebuah negara demokratis. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah semua indikator tersebut sudah diterapkan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlulah kita melihat alur sejarah politik di Indonesia, yaitu pada pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintahan Orde Baru, dan pemerintahan Orde Reformasi. Mengapa demikian? Sebab pada masa-masa tersebut demokrasi sebagai sistem pemerintahan Republik Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pada video berikutnya kita akan membahas dan mencermati tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada setiap periodenya. Baik, demikian yang saya sampaikan. Kita akan berjumpa lagi pada video pembahasan berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat.